kita bisa pasok itu sekitar 200 sampai 300 kilo per hari lah kayak begitu. Karena ilmu pertanian itu nggak ada habisnya. Karena ilmu pertanian itu bagaimana interaksi kita dengan alam. Nama saya Putro Santoso Kurniawan, saya pemilik dari Saga Farm. Jadi saat ini kita berada di Kebun Saga Farm. Kebun Saga Farm itu berada di Desa Ciarutan Ilir, Kecamatan Cipung Bulang, Bogor. Kenapa disebut Saga Farm? Memang karena ini dusunnya namanya Dusun Sawah Lega, sehingga kita sebutlah di sini adalah Saga Farm. Saya buka lahan di sini 11 tahun yang lalu. Memang di sini kondisinya adalah memang awalnya adalah di sini adalah sawah, karena memang makanya disebut Saga Farm karena memang sawah lega, di sini sawah semua. Tapi semakin ke sini karena irigasi tidak bagus segala macam, sehingga petani-petani di sini berubah ke sayuran. Awalnya sih memang saya pendampingan di daerah-daerah nelayan karena di IPB saya ngambil perikanan dan ilmu kelautan. Dari interaksi segala macam itu kemudian saya berkenalan dengan beberapa kelompok masyarakat, salah satunya adalah ada organisasi petani namanya Serikat Petani Indonesia. Nah, di situ saya kemudian bekerja bersama-sama mereka untuk membangun pertanian, mempromosikan pertanian yang memang kita idam-idamkan. Kita sebut pertanian berkelanjutan berbasiskan keluarga petani. Jadi pertanian yang saya kembangkan ini tadi adalah pertanian berkelanjutan yang berbasiskan keluarga petani. Kenapa pertanian berkelanjutan? Ya karena kita pengen bertani itu tidak cuma hari ini ya. Jadi kita hanya cuma nyari uang hari ini, tapi mengorbankan tanah kita untuk masa depan, di mana tanah kita akan kritis karena terlalu banyak menggunakan pupuk kimia segala macam seperti itu. Makanya saya kelola secara berkelanjutan, bagaimana menggunakan bahan-bahan organik segala macam, tidak membunuh keanekaragaman hayati di sini, sehingga ekosistem pertanian terjaga dengan baik dan tanah akan terjaga dengan baik. Kenapa berbasiskan keluarga petani? Karena saya pikir bahwa memang pangan ini, karena petani itu otomatis adalah dia pengkonsumsi pangan juga ya. Sehingga otomatis petani ini harus memproduksi pangan yang baik. Nah, berbasiskan keluarga petani itu artinya memang kita kelola untuk kesejahteraan keluarga. Beda halnya misalnya kita hanya mengandalkan misalnya pertanian yang berbasiskan korporasi misalnya seperti itu, sehingga petani hanya sebagai instrumen di dalam suatu keseluruhan bisnis itu. Akhirnya petani cuma jadi objek yang selama ini terjadi, dan akhirnya dunia pertanian itu semakin jauh dari petani karena semuanya petani harus beli. Kemudian menjualnya juga tergantung sama orang-orang tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu, sehingga kreativitas pun akan hilang, sehingga hubungan emosional dengan tanahnya pun akan hilang. Dan pada akhirnya petani juga menganggap tanah itu cuma sebagai instrumen saja. Jadi tidak akan berusaha bagaimana tanah itu bisa berkelanjutan, bisa jangka panjang, bisa kehidupan tanah itu terjaga seperti itu. Sistem pertanian berkelanjutan itu otomatis kita akan membuat suatu sistem pola tanam yang berbeda dan pola pemasaran yang berbeda. Karena di awal-awal saya tentunya memang banyak belajar dari petani-petani di sini, sehingga pemasaran pun saya ikut apa yang terjadi di sini, bahwa pertanian ini awalnya adalah diproduksi secara monokultur, serentak, dan dijual dalam skala besar. Namun demikian dengan harga tentunya yang akan tergantung kepada si katakanlah pengepul ataupun tengkulak, karena kita juga nggak ada jalan lain. Jadi dari pengalaman itu kemudian selain soal pemasaran, kemudian soal
input produksi, sehingga soal polanya juga beda karena tadi itu polanya adalah pola monokultur. Akhirnya kita juga sebagai petani tapi kita tidak bisa mengkonsumsi produksi kita itu sendiri. Misalnya kita cuman nanam bayam saja atau kangkung saja, akhirnya kan kita cuman panen bayam atau kangkung saja, sedangkan kita kan untuk konsumsi sehari-hari kan pasti butuh yang lain-lain gitu loh. Sedangkan posisi kebun ini yang sebenarnya tidak jauh dari konsumen, sebenarnya kita punya potensi dan peluang yang sangat besar untuk memproduksi berbagai macam jenis makanan sehingga kita bisa langsung berhubungan dengan konsumen. Tentunya itu akan cocok dengan sistem pertanian yang berkelanjutan, dengan agroekologi, dan akan cocok dengan sistem distribusinya maupun tata niaga dari produksi pertanian ini. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada beberapa di Saga Farm ada beberapa jenis tanaman, tidak hanya katakanlah tanaman sayur. Di sini ada, kalau untuk sayur itu ada bayam, kangkung, cesim, pokcoy, kemudian ada kenikir. Kemudian juga di sekitar kebun ini sebenarnya kita tanamin pisang. Lah pisang ini banyak sekali manfaatnya, maksudnya secara ekologi dia bisa berfungsi sebagai penahan angin, bisa berfungsi sebagai sumber biomas untuk pupuk, karena kan setiap panen kan pasti kita ada batang pisang, ada daun pisang untuk mulsa segala macam. Terus ada juga beberapa pepohonan, misalnya ada alpukat dan ada pohon salam yang cukup banyak. Dan untuk mendukung produksi sayuran, kita mempunyai nursery house. Jadi di belakang saya ini ada semacam greenhouse kecil yang kita fungsikan sebagai nursery, sehingga bagaimana kita menyiapkan dari benih sampai siap pindah tanam itu kita siapkan di nursery house ini. Lah kemudian juga bahwa di kebun ini kita menggunakan energi dari sumber daya solar panel, pakai energi surya. Beberapa proses yang membutuhkan energi, yang membutuhkan kelistrikan, misalnya untuk penyiraman di dalam greenhouse untuk penyemaian kita menggunakan solar panel. Kemudian untuk menyiram ini juga kita menggunakan tanah, untuk menaikkannya kita menggunakan pompa-pompa yang listriknya kita ambil dari energi surya. Energi surya yang ada di sini di Saga Farm ini kapasitasnya bisa mencapai 3000 watt. Jadi untuk kebutuhan ini udah lebih dari cukup. Yang sebenarnya kita kembangkan sebenarnya untuk olahan juga yang menggunakan sumber energi surya itu, misalnya kita bikin keripik bayam segala macam kayak begitu. Kebetulan kita mengolah lahan ada dua cara memang, yang kita secara teknis mekanik kita pakai tenaga manusia, kemudian ada juga yang kita pakai mesin. Kita pakai kultivator dari Firman, jadi mempercepat dan memudahkan dalam kerja-kerja pengolahan lahan. Dan lahan di sini kan totalnya sekitar 1 hektar 200 meter persegi, tapi kalau misalnya itu kan ada beberapa bangunan, di luar itu efektif itu bisa sekitar 8.000 meter. Dan 8.000 meter itu tenaga kerja kita itu hanya cuma 3 orang. Sehingga kalau tidak dibantu dengan beberapa alat tentunya kita akan sedikit kewalahan gitu. Jadi dengan model dan pola tanam yang kita kembangkan tadi, kita punya beberapa target pasar ya, ada beberapa bentuk pasar. Yang pertama adalah memang kita utamakan adalah pasar langsung yang lebih dekat dengan konsumen. Jadi kita bersama dengan petani-petani lain, kemudian kita membentuk semacam koperasi, kita memasukkan sayuran tadi kita ke warung-warung yang ada di perumahan. Pemasaran yang kedua adalah kita masukkan kita kerjasama dengan di IPB itu ada namanya ATP, Agri Business Technopark kalau nggak salah ya, kita bekerja sama di situ. Mereka
sebagai pooling, kemudian sortasi segala macam untuk dikirim ke supermarket. Satu lagi juga saya bekerja sama dengan PT Belief gitu. Jadi kita termasuk mengirim ke mereka dengan spek dan rutinitas tertentu. Dan satu lagi, kalau misalnya terpaksa banget kita overproduksi, kita masih bekerja sama dengan pedagang-pedagang yang ada di sekitar kebun ini. Jadi kebun ini sebenarnya banyak nih, ada pedagang, ada tengkulak segala macam. Jadi di Saga Farm ini selain kita berproduksi, sebenarnya kita juga beberapa kali ada aktivitas, misalnya soal pelatihan ataupun kunjungan-kunjungan dari sekolahan. Yang terakhir kita bekerjasama dengan Bapas, Balai Lapas itu. Kita kerjasama dengan, ada lapas kalau di Bogor itu Paledang, kemudian di Depok sama di Pondok Rajek. Nah itu beberapa teman-teman alumni yang kemarin itu masih di sini, masih beraktivitas di sini juga untuk membantu kita. Beberapa kali juga konsumen itu, karena ini sebenarnya lokasi dan posisinya tidak jauh dari Kota Bogor, beberapa banyak yang misalnya mau datang ke sini ke kebun sekalian mau melihat, menjalin kedekatan dengan petani sehingga ada saling kepercayaan di mana produksi dan konsumsi itu, sistem pangan itu dikembangkan itu bisa. Jadi salah satu pengalaman juga, misalnya kita punya lahan, bagaimanapun kita kan akan mengolah, akan buru-buru untuk menanami segala macam itu. Pada saat kita tanam, kemudian karena kan tanaman kan kalau kita rawat, dia kan akan berjalan terus dan akan tumbuh terus dan pasti akan panen pada waktunya begitu. Dan pada saat panen pada waktunya, kalau kita belum siap belum siap konsumennya, akhirnya kita akan terbuang sia-sia. Karena kan umur daur hidup si sayur ini kan nggak terlalu panjang ya. Artinya misalnya kita panen sekarang, kalau nggak kita segera kirim atau kita konsumsi kan akan layu kayak gitu. Tanaman ini umurnya kan beda-beda ya. Misalnya ada umur yang 3 mingguan seperti sayuran cepat, misalnya bayam kangkung, kemudian ada yang 1 bulanan misalnya kayak cesin, kemudian ada yang menengah 2 bulanan sampai 3 bulanan sampai tahunan misalnya. Lah itu perlu diidentifikasi gitu loh. Jadi kapan kesiapan kita, karena kan butuh kesiapan yang berbeda-beda nih. Misalnya kalau kita pasarnya satu jenis model aja, kita bisa nanam bayam nih langsung siap nih. Tapi kan kalau misalnya kita nanam yang ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan, tentunya kita harus menyiapkan waktunya dan konsumennya tadi itu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan konsumen bahwa oh ini penting kita berkomunikasi, oh ini 2 bulan lagi kita mau panen apa, 3 bulan lagi kita mau panen apa, seminggu lagi kita mau panen apa. Lah itu penting untuk membangun komunikasi itu. Sayuran cepat itu lebih mudah untuk kita bisa panen setiap hari. Misalnya untuk bayam, kangkung, cesim, pokcai itu kita bisa pasok itu sekitar 200 sampai 300 kilo per hari lah kayak begitu. Tentunya dengan, nah ini satu tantangan di dunia pertanian itu adalah kendala alam ya. Nah, seperti kemarin terjadi di Bogor itu dari pagi, siang, malam itu hujan terus kemarin itu, walaupun kita sudah persiapkan pola tanamnya segala macam kan, akhirnya kendala-kendala cuaca itu belum bisa kita atasi. Ternyata banyak sekali yang misalnya kena penyakit, jamur segala macam lah, itu perlu diantisipasi. Ataupun yang terpenting adalah kita bisa mengkomunikasikannya, karena bagaimanapun konsumen kan butuh komunikasi. Kenapa sih ini produksinya menurun, kenapa sih ini produksinya kurang bagus seperti itu. Nah ini saya rasa juga akan ada saling mengerti antara produsen dan konsumen, itu penting. Karena ilmu pertanian itu nggak ada habisnya, karena ilmu pertanian itu bagaimana interaksi kita dengan alam, jadi kita akan lebih sering melakukan sharing. Sharing itu artinya bahwa kita juga terbuka kalau misalnya ada teman-teman yang pengen berkunjung ke sini untuk kita sharing. Kadang-kala banyak yang kita tahu, banyak teman-teman yang pengen tahu segala macam, itu kita sangat terbuka untuk itu. Karena tadi juga ada beberapa aktivitas yang sering kita lakukan untuk itu, baik dari kelompok tani atau kelompok-kelompok yang lain, atau misalnya teman-teman yang pengen melakukan usaha baru di bidang pertanian ini misalnya kayak gitu, kita bisa menghubungin saya, bisa lewat Instagram di Kebun Mas Putro, akun Instagramnya gitu, atau di nomor telepon 08571 48929945. Untuk lokasi ini di Desa Ciarutan Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Jadi nanti bisa di searching di Google
Saga Farm. Teman-teman terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk support terus channel ini dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.